bener kayak tadi. Mana? Masuk. Enggak usah pura-pura loncat aja. Kan lu yang edit. Udah buru-buru. Hah! Halo semuanya. Lemes amat. Oh iya, ulang. Halo semuanya, kembali lagi di Minipod. Manajemen in Podcast. Oke, karena ini sudah apa? Sudah di ujung. Apa itu? Sudah di ujung masa kita bersama Humas. Oh, terus Kita akan melakukan sebuah Minipod yang agak berbeda, yang akan berjudul The Last of Us. Anjir. Nah, kita sini nggak berdua doang sih, ya nggak sih? Nggak mungkin dong kita berdua doang. yeah. Udah kelihatan lah itu. Udah kelihatan di belakang. Kelihatan banyak banget kan, ya nggak sih? Betul. Ya, kita lihat semuanya. Ini dia. Teman-teman. Oke, coba MC gimana? Coba MC. Kenalin dulu gak sih? Perkenalan. Perlu perkenalan lagi ya? Oke. Jadi sebelum kita memperkenalkan diri kita sendiri ya, MC di sini MC Kondang sama Hasto. Gua Gabriel. Silakan yang lainnya audiens. Gue Wulan Tiara as a Kadep Humas. Saya Jonathan selaku Kadif Humas Eksternal. Aku Kamara Zahra selaku Kadif Humas Internal. Ini dari Sultan. Oke, dari Sultan. Ini terekam kan? Yo, gue Sultan Sulaiman. Divisi Halo. apa nih? Divisi apa? Gue Dandi dari divisi eksternal. Halo, gue Rizky dari divisi internal. Halo, aku Verda dari divisi eksternal. Halo, aku Caca dari divisi internal. Halo, aku Lucky dari divisi eksternal. Halo, aku Kania dari divisi internal. Halo, aku Raisa dari divisi eksternal. Halo, aku Yora sebagai Sekdep Humas. Nah. Jadi kita kaget. mau ngapain sih, Tok? Ya, lebih tepatnya kita ingin menceritakan semuanya di sini semua. Fakta Fakta selama 1 tahun menjabat ada di sini semua. Kupas tuntas semua humas. Oke, kita duduk dulu ya. Kita duduk dulu nggak sih? Nah, duduk sini nggak sih? Nah, cocok. Oke, mulai dari siapa dulu mau kita tanya, Gap? Nah, jadi di sini kan samping saya langsung sama Kadep ya guys ya. Sekarang mungkin selama hampir 1 tahun menjadi Kadep, apa yang momen terseru jadi Kadep sama jadi Humas? Yang dirasakan apa gitu? Ya, apapun yang dirasakan silahkan diceritakan. Ya begitu. Udah mikir sendiri. Langsung aja, atau poin aja kita ya nggak sih? Selama setahun ini nggak ada briefing ya? Nggak ada ya. Spontan ya, spontan. Cakep. Banget dong. Selama setahun menjabat jadi Kadep di Humas, itu rasanya bangga, terus seneng banget. Apalagi ada nih story tentang Humas. Jadi dari banyak orang yang ngelihat Humas tuh sebagai departemen yang terseru, terkece, terus yang kayak Stop it. keren banget gitu loh. Jadi anak Humas tuh, ya kan? Betul. Terus yang kayak bener-bener kayak Tadi mati-mati, yang ngapa-ngapa, editornya berkelas, tenang aja, editornya berkelas. potong ya. Potong. Ini tiba-tiba gitu aja. Ini nggak ada potong-potong, ini nggak ada ya guys ya. No clickbait ini Pak. Ya silakan dilanjutkan. Terus saya kayak wah keren banget sih, dan cerita-cerita dari orang luar pun ngelihat anak-anak Humas ini, anak-anak gue eksternal internal itu hebat-hebat semua. Gue bangga banget sama mereka. Mereka udah ngelewatin 1 tahun ini dengan keren. Kasih plus lu semuanya. Mungkin dari Kadif? Dari Kadifnya masing-masing boleh ya? Boleh. Internal dulu, internal. Yang terlalu asal apa sih? Apa nih?
Perasaan jadi kadif 1 tahun. Perasaan jadi kadif, seneng, bangga. Apalagi tadi sebelumnya belum di-mention kita pernah jadi Department of the 2 months. Keren, anak-anak internal ngelakuin semua proker-prokernya tuntas. 100% ya proker kita terlaksana. Alhamdulillah. Coba dari divisi eksternal silakan Bapak. Dari divisi eksternal kita salah satu yang paling sibuk ya pasti ya. Kita menerima semua tantangan dari MSPU dan petinggi-petinggi dari prodi. Sebutkan merek mau. Enggak usah. Dan ya untungnya kita bisa nyelesain semua karena anak-anaknya nurut banget, nurut baik, gak pernah melawan kadif. Nah itu semuanya ada di humas eksternal. Semuanya sama 11-12, gak ada bedanya, nurut semua, baik bener. Ada nggak menjadi yang paling mungkin anggota terfavorit? Nggak ada, semuanya favorit. Nggak ada. Mungkin yang menjadi cowok sendiri gitu Nggak butuh. Nggak maksudnya. Salah ngomong. Internasional ya. Internasional kita berhasil lah internasional gitu. Gimana ya? Sekre belum? Oh iya sekre, coba silakan. Aduh, keluh kesah sekre. Itu kan yang paling sibuk. Gimana anak-anaknya Sekdep? Sebenarnya ya jujur kalau ditanya jadi sekdepnya humas itu bener-bener capek, tapi seneng juga karena prokernya banyak yang sukses. Jawaban aman. Apa lagi nih kira-kira mau dikupas? Apa lagi tuh? Keluh kesah. Belum. Sabar. Itu belum keluh kesah. Balik lagi ke kadep kali ya. Ada nggak momen dimana kayak wah departemen gue tuh bagus banget nih gitu. Ada nggak? Kita momen paling yang dibanggain Event gitu. apa? Di event apa gitu kayak wih keren banget departemen gua gitu. Coba internal dulu silakan, oper langsung ke internal. Internal boleh. Staff dong, gantian dong. Udah Depa dulu, sabar. Apa tadi? Event yang paling keren. Yang menurut lu tuh, wah ini humas keren banget di event ini. Terlebih lagi untuk humas divisi internal gitu. Kamera mikir lama-lama deras. Apa ya? Kamera mikir lama-lama deras. Di divisi internal setiap momennya keren sih. Keren banget. Ngelaksanain proker apa? Disnot kan umum. Umum ya? Iya. Kita ngelakuin sapa alumni, zona cerita setiap bulan, mini pot juga. Terus nge-share BC juga ya. Oke. Next. Solidaritas. Apa tadi? Tok? Apa tadi? Momen kayak wah. Ya momen paling keren di kita ya salah satunya internasional karena kita berhasil menjawab tantangan dari petinggi manajemen buat ngadain proker internasional. Ya benchmark internasional. Kemana lan? UTP betul. Thank you UTP. UTP siapa? Terus apa lagi nih Tok? Apalagi ya mungkin pas lagi kemarin benchmark sama ITB juga. Oh ya, benchmark IPB juga karena kita kejar-kejaran waktu. MC-nya enggak terlalu ya. Tapi bagus MC-nya. Kita visit ke sana ya. Kita langsung visit ke IPB, ini pertama kalinya kita berhasil benchmark eksternal keluar secara offline. Ya, udah mulai reda, mulai terus. Tapi tetap aja lanjut kita ya. Lanjut. Ini kan dari tadi udah kadep. Gimana kalau staffnya? Kadif dong. Kadif. Sekarang mau staffnya nggak sih? Boleh. Apa ada nggak? Oke, gini langsung aja kali ya. Dari staff eksternal dulu nggak sih? Ya boleh. Salah satu staff eksternal siapa yang mau ngomong? Terserah buru Terserah ya. Ya udah keluh kesah dari Raisa. Coba kasih ke Raisa. Kak Raisa silakan keluh kesahnya. Atau ada mungkin unek-unek menjadi anak buah Kak Jonathan silakan. Perasaan gimana bawa gitu? kunci terus balik lagi.
Jadi kalau kesahnya apa ya, mungkin kayak ini kan pertama kali gitu join organisasi dan ngambilnya humas, terus kayak terus pokoknya seru, tapi mungkin yang agak keluh kesahnya pas kemarin aku megang benchmark eksternal tuh agak buru-buru gitu, kayak mendadak banget, terus sempet kayak nggak dapet bis kan, itu udah panik tuh, sempet kirain nggak kita semua jalan kaki ke IPB gitu kan ya, jadi nggak mungkin, nah makanya jadi kayak ada deg-degan aja gitu, kayak terlalu mepet banget lah gitu, tapi untungnya masih bisa ke manage dengan baik, masih bisa orang-orangnya tuh gercep gitu ya. Iya ya, terserah deh, oke itu aja. Ya Mas, sebentar sebelum pindah tangan, ada nggak pesan untuk Kadif? Ada merah mukanya. Saya yang baik ya. Apa yang baik? Pesan. Apa gimana? Yang baik ya. Ayo lo. Pesannya buat Kak Jo, semoga sukses terus. Semoga nanti dilancarin KP-nya. Terus terima kasih udah jadi Kadif eksternal. Udah. Ngomong terima kasih. Oh, tadi eksternal udah. Sekarang internal. Siapa kira-kira internal gitu? Nah ini. Ya, ini tolong. Yang paling sibuk. Yang paling sibuk silakan. Enggak ada kok. Ini jabatannya sekalian editor. Editor berkelas. Editor berkelas kita, silakan. Kalau kesah. Gimana perasaannya melakukan semua tugas dengan baik gitu? Nggak perlu tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Sampai apa? Sampai ditegur. Jangan di-spill dong. Maksudnya ditegur sama gue kayak itu editannya kurang gitu loh, maksudnya bukan ditegur sama Revisi jatuhnya. revisi Iya. gitu loh. Oke, Ngom. Sebenarnya kalau keluh kesah iya, kalau ngedit itu tuh ya lumayan capek, tapi hal itu tuh ya setimpal aja dengan hasilnya. Orang banyak ngelihat hasil video, terus banyak yang muji, terutama yang paling gua effort ngeditnya itu yang video Hasto dan Raisa itu loh. Yang hujan, video hujan itu. Ya apa judulnya? Judulnya hujan. Di sini ya videonya ya. Iya. Yang itu yang benar. Yang ntar ada videonya, editor ngedit nih. Namamu Puisi kami. Nah itu tuh yang maksudnya yang penuh effort lah gue ngedit untuk Hasto dan Raisa. Ya konten FYP. Ya itu juga adalah untuk karena arahan dari Kak Kamara juga sama Kak Wulan. Terus ke arahan dari teman-teman yang lain yang ngedit, teman-teman semua. Maksudnya kita bisa dari humas bisa mencapai FYP dari manajemen gitu. Konten apa tuh? Konten apa aja tuh yang kira-kira yang edit terus FYP? 1M ya, 1M. Udah 1M sekarang. Wah enggak tahu. Oh iya yang video lagu apa Lil Nas X gitu ya? Ah iya yang itu. Udah banyak di ya udah banyak di repost juga sama kampus-kampus lain, itu tuh yang bikin bangga, maksudnya manajemen UP gitu loh. Tapi itu semua karena teman-teman gua, karena semua teman-teman gua yang bantuin, support, terutama Kak Komara yang ngarang-ngarahin gua. Ya walaupun sering kena omel juga karena gua hanya telat ngumpul video, tapi ya ujung-ujungnya ini masalah pengertian aja sama satu sama lain gitu. Udah mungkin itu aja dah gua. Mungkin pesan untuk Kadif. Kayak mungkin anak internal tuh udah tahu semua kata-kata untuk Kak Kamara ini. Apa tuh? Mungkin apa ya? Terima kasih tuh udah nggak cukup lagi sama Kak Kamara. Dia tiap hari yang selalu ingetin, terus selalu, terus dia tuh kalau misalnya kita ada melenceng sedikit aja, mungkin wujudnya itu marah-marah, cuman tapi itu tuh untuk kebaikan kita semua gitu loh. Iya. Lah tapi emang lah. Gue kan sebagai ya pernah diomel juga sih, ya sempat ribut juga. Tapi ya itu kan bagian dari pembelajaran gua gitu loh. Itu kan bukan kesalahan yang
semerta-merta karena keadaan, tapi karena emang gue yang sendiri gitu loh yang bikin. Nah, jadi ya maksudnya itu pembelajaran lah buat gue, proses pembelajaran. Banyak hal-hal yang dari Kak Kamara ini membuat gue menyadari sesuatu gitu loh di dalam humas gitu. Udah, mungkin itu aja. Iya. Kira-kira tepuk tangan lu. Boleh. Kadep udah. Kadif udah. Staff udah. Ada 2 orang anggota baru, mau apa nggak usah? Boleh. Jelas ya. ET kita, tolong gimana mungkin apa yang membuat kalian tertarik masuk humas? ET silakan dua-duanya jawab tolong ya. Oke. Apa yang membuat kalian tertarik masuk humas? Pertama tuh yang membuat aku tertarik masuk humas karena orang-orangnya. Orang-orangnya itu Kenapa tuh orang-orangnya tuh? kan humas tuh kan humas prokernya banyak gitu kan. Nah, jadi kita tuh kadang suka sibuk tapi orang-orangnya tuh sangat welcome dan support, jadinya bisa menikmati semuanya. Contohnya siapa? Semuanya. Enggak harus ada satu. Kan Verda kan masuk ke dalam humas eksternal, siapa mungkin yang bisa mendorong Eda makin semangat gitu di humas eksternal? Ya Kadifnya dong. Terima kasih ya Kak Jo. Masa jam dong. Kering gigi. Ujian mulu bener-bener. Iya, jadi seperti itu. Coba untuk Caca gimana? Kalau gue sendiri itu tuh karena sebelumnya tuh dari SMA udah jadi humas. Jadi kalau di kuliah pengennya tuh memperpanjang pengalaman tersebut. Terus juga yang kedua tuh karena kayak yang kata Kak Wulan, emang orang-orang di humas nih keren-keren sih. Cocok, apalagi MC sekarang keren banget ya nggak sih? Konten-kontennya emang selalu FYP. Bahkan tuh temen aku tuh pernah nge-DM aku gara-gara kontennya itu FYP. Serius yang lari-lari. Yang lari di tangga, di lift. Udah. Terus sih kalau dari aku. Mungkin masih buat ET ya ini. Kan kalian kan baru menjabat ya kurang lebih setengah periode kan. Ada rasa masih mau lanjut nggak di humas untuk kalian? Nah, kalian kan itu dia. Tolong dijawab dengan Jadi sangat tulus. humas yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya menggantikan para kadif kalian mungkin sudah tahu. Nah, Kalau dari aku sendiri sih pengen ya, karena di MSPU ini baru namanya JET baru setengah kabinet. Jadi pengen terus untuk memperdalam hubungan masyarakat ini. Wakahimnya ada yang ngomong. Fun fact dong, fun fact. Nanti belum ya. Ada bagiannya semua pasti kena. Pasti kena semua. Tolong Eda gimana? Kalau Eda gimana? Itu gimana nih? Kalau untuk aku kan aku ini baru pertama kali ya masuk organisasi. Tentunya kayak banyak belajar dari humas. Tentunya tuh kayak aku pengen lanjut, tapi kita lihat nanti aja. Ada apa dengan Seperti itu. Ada tapi. Kenapa ada tapinya? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu ntar yang komen yang tengah katanya. Oke. Udah Gem. Siapa lagi kira-kira yang belum? By the way kita tuh lagi ngejalanin proker juga Pamget. Nah kita ada di puncak. Nah jadi gimana? Ada waketuplak ya guys. Jadi kita langsung aja tanya gimana perasaannya ya megang acara kali ini gitu. Ya silakan. Termasuk proker besar ya. Ini termasuk proker besar dan gabungan. Silakan Ibu Waketuplak. Perasaannya sih senang tapi deg-degan juga gitu, karena kan ini kerja sama ya sama departemen lain, terus kayak harus ngewujudin ekspektasi dari orang-orang juga, karena tahun lalu kan udah ada Famget, tapi mungkin ada beberapa yang harus maunya Famget yang sekarang tuh gini, maunya Famget yang sekarang tuh gini gitu. Gimana caranya aku dan panitia yang lain tuh ngewujudin ekspektasi mereka buat Famget hari ini gitu. Tadinya udah sempet ngerasa kayak kayaknya enggak deh, nggak bisa nih gitu, tapi pas tadi pagi datang terus kayak ternyata udah banyak yang datang, terus kayak ngerasa kayak ternyata bisa kok, ini tuh bisa dijalanin gitu, bisa lancar gitu caranya. Satu lagi ada kadif acaranya juga nih. Ada kadif
acara Pamgen. Coba boleh Langsung dioper aja. boleh dijelasin. Boleh di persiapan apa gitu yang udah disiapin untuk acara hari ini gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh awal-awal Famgate itu kita ngebentuk panitia itu udah lama banget ya. Udah dari tahun lalu ya, Luki. Udah dari tahun lalu. Jadi benar-benar proker yang disiapinnya itu benar-benar harus well prepare karena ngegabungin 2 departemen sama ada anak Medcraft juga kan. Terus juga ini tuh proker yang menyangkut semua anak MSPU tuh ikut gitu. Jadi persiapannya tuh sebenarnya dibilang udah mateng juga nggak matang-matang banget karena sebenarnya jarak waktu dari awal kita buat panitia sampai sekarang tuh itu tuh jauh banget kan. Terus kita juga di dalam situ tuh kayak melakukan banyak proker-proker lain gitu. Jadi pasti banyak banget staff-staff acara yang kayak pikirannya tuh ada di proker yang ini, proker yang itu gitu. Tapi ternyata tadinya tuh aku sempet takut kan kayak ini acara tuh bakal garing nggak ya atau bakal gimana, karena aku juga baru pertama kali jadi kadif yang family gathering gitu. Aku bikin rundown dari hari pertama sampai hari kedua gitu. Tapi ternyata bener tadi kata Lucky, ternyata pas tadi nyampe kampus udah banyak banget orang yang datang, walaupun rundownnya ngaret dikit ya, kita jalan ngaret dikit, tapi ternyata semuanya tuh sampai sekarang aman-aman aja, sampai nanti malam sampai besok semoga aman-aman aja dan seru gitu aja sih. Perasaannya gimana sekarang? Perasaannya deg-degan karena mau games yang besar itu. Gue mau fun fact dulu nih. Kameranya itu. Mau fun fact dulu, kalau Humas di bulan Mei ini kita ngejalanin 3 proker besar sekaligus. Sedap ya, makanya gue tuh bangga banget nih sama Humas. Keren banget Humas nih. Kita ada Garmen, terus Famgate yang hari ini kita lagi laksanain, sama penutupan kabinet nanti. Nih kebetulan ada ketuplak Garmen nih. Ngapain nih? Nyari inspirasi. Kenapa nih tentang Garmen? Coba Bapak bisa dijelaskan kenapa Anda di sini? Kenapa ada di sini, kenapa? Saya di sini diundang tadi untuk Diundang. saya lagi tidur. Semuanya diundang. Saya juga nggak ngerti semua apa ini. By the way. Dia tuh bukan calon, Udah jadi wakil ketua himpunan di tahun depan. Alhamdulillah. Namanya siapa? Tolong perkenalkan diri. Oke, nama aku Rizky ya, biasa dipanggil Roy. Bisa dipanggil Iki. Oh, Bang Kosa. Bang Roy itu. Berwibawa dong. Kan jadi wakahim. Oh iya. Sedap. Jadi mau tanya apa nih soal Garmen nih? Gimana? Ada mau nanya? Coba ceritain dong ke kita tuh gimana persiapan Garmen untuk tahun ini, apakah lebih heboh dari tahun lalu apa gimana? Oh, oke. Kita melihat dari Garmen sebelumnya udah seru juga, bagus juga, dan mungkin Garmen sebelumnya juga udah pecah, tapi di sini gue sebagai ketuplaknya pengen yang lebih wah lagi. Semoga aja bisa, mohon bantuannya dengan teman-teman yang lainnya untuk bisa melancarkan proker ini, yaitu Garmen. Untuk Garmen sendiri itu prosesnya udah panjang banget. Mulai dari 2 bulan terakhir ini kita dikebut terus oleh proker Garmen, Famgate dan yang lainnya. Tapi gue di sini percaya sih kalau sama anak Humas, sekalinya dikasih kerjaan pasti minta terus, nggak mau mundur gitu. Dikasih tantangan maunya maju, nggak mau mundur. Itu yang saya suka dari Humas ya. Untuk Garmen sendiri persiapannya udah oke, tinggal di tanggal 25-nya kita eksekusi. Kemarin kita udah latihan arak-arakan, juga konsep udah mateng. Kita juga udah bicara kepada wisudawan untuk konsep-konsepnya seperti apa. Dan wisudawan juga senang bisa diajarin acara. Itu aja sih untuk Garmen. Terima kasih juga untuk Humas udah membantu acara-acara yang sedang berlangsung di bulan-bulan ini. Jadi kemarin itu kita dapat tantangan juga. Emang benar tadi kata Jo. Kita itu Humas sering dikasih tantangan dari petinggi MSPU. Kita kebetulan kemarin dapat tantangan buat ngadain Garmen secara offline pertama kali. Dan kita diminta untuk ngadain arak-arakan.
Dan di sini kita manajemen itu belum pernah arak-arakan. Jadi kita itu banyak sekali berkaca ke anak teknik. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik, pecah, dan banyak sekali antusias dari para warga MSPU, terutama yang di luar himpunan ya. Mereka itu sangat antusias buat ngejalanin Garmen. Mungkin susahnya karena ini pertama kali. Yang pertama itu kita baru pertama kali ngadain Garmen, yang kedua kita diburu waktu. Kurang lebih dikasih waktu buat ngadain Garmen itu 12 hari. Nah, kita anak humas itu emang suka tantangan. Ya, kita dikasih di challenge 12 hari buat bikin event, dan kita belum pernah bikin eventnya. Dan terbukti hasilnya luar biasa. Nih Garmen nih paling menurut gue ya, Garmen tuh acara terfavorit gue sendiri ya. Perasaan lu udah bang kayak sebagai ketuplak kemarin gitu, ngelihat hasilnya kayak gitu, respon orang-orang kayak gitu gimana? Gue pribadi puas banget sih. Tapi dibalik itu kita berdarah-darah ngesot-ngesot kita para panitia rapat sampai malam lah, berdarah-darah kita buat ngorbanin waktu kita buat acara Garmen. Luar biasa sih. Videonya di sini tuh. Ntar bisa dilihat deh kalian ya. Itu acara pertama Soshum. Editor siap? Enggak. Apalagi toh? Apalagi? Mau nanya apa? Yang belum gitu. Kita berdua kocak. Kita nggak usah ya? MC perlu nggak sih? MC mah nanti aja. MC nanti aja ya. Mungkin Ke Kadep lagi kali ya. Kadep lagi. Oke deh, untuk Kadep mungkin ada nggak proker yang paling terfavorit? Sebutkan satu paling favorit selama menjabat di Kadep. Jujur favorit semua. Favorit semua karena kan setiap proker itu dipegang sama masing-masing staf humas gitu ya. Jadi aku tuh punya kesan tersendiri gitu di proker itu. Kayak misalkan tadi Garmen yang pertama itu dipegang Dandi, terus Garmen kedua nanti dipegang Iki gitu kan. Terus ini mini pot itu ada kesan tersendiri gitu loh. Jadi emang beda-beda sih. Jadi nggak bisa disamain, semua favorit semua gitu. Jawaban aman. Jawaban aman. Tapi yang bener. Jawaban aman. Aman banget tuh jawaban. Gimana lagi? Apalagi ada ide nggak? Ngobrol dong. Lapar gitu ya gitu. Oh, udah lapar ya? Diem. Apa ya? Langsung Yang penutupan belum aja. dibahas. Langsung aja kali ya, udah ya. Pesan. Ya, mungkin terakhir lah ya, dari kita berdua aja bawa boleh. Boleh. Mau berdua apa satu-satu? Berdua, satu-satu. Satu-satu. Mau dulu apa gue dulu? Pertanyaannya mungkin hal paling berkesan aja. Kesan aja kita main. Gue udah tadi. Lu Garmen. Berarti gue dong yang belum. Ya. Sedihnya belum nih. Yaudah gue bagian sedihnya aja boleh ya? Boleh. Tapi kayak gak lebay banget ah. Kecolok. Kalau menurut gue sendiri selama ngejabat di Humas Istana sih bagian sedihnya sih nggak ada ya, cuman kayak lebih bukan sedih, lebih ke arah kaget dan panik sedikit karena fun fact juga gue itu pernah menjabat jadi Waketuplak Manufest yang dadakan banget, literally dadakan banget. Jadi kayak ya udah siang-siang ditelepon oleh kadep tercinta ya kan, lagi habis makan tiba-tiba ditelepon kayak ya udah gitu mau tiba-tiba kan. Tapi itu sebuah tantangan tersendiri juga buat diri sendiri, kayak belum pernah ngejabat di jabatan kayak gini yang lumayan gede juga, di acara yang lumayan gede juga, cuman bisa alhamdulillahnya bisa ngejalanin dengan lancar dengan support teman-teman humas, support dari ketuplaknya juga untuk pengrafik, sekali terima kasih. Terus kayak ya itu adalah best memory sih selama jadi humas ini. Lemes, udah pada capek, yang enggak sih udah pada lapar ya. Belum makan. Emang jam berapa? Udah. Udah. Mungkin segitu aja kali ya. Udah cukup. Gap belum, Gap? Apa? Udah. Tadi udah. Gap. Nah, mungkin segitu aja dari kita humas Humas semuanya.
2023 ya. Ya, kabinet meta koherensia. Nah, kalian yang penasaran tuh humas tuh ini semua ya. Yang muka-mukanya liatin. Kelihatan Muka-muka capek, muka-muka terpaksa ya kan. Terus mulai nge-spill Ada ini nih. mulai nge-spill aneh-aneh. Udah bagus tadi. Dari tadi udah bagus. Udah lurus tadi. Dibelokin. Ya udahlah. Mungkin untuk humas kedepannya ditunggu orang-orangnya bakal dipilih juga sama Wakahim kita nantinya ya. Kadep. Oh, Kadep. Kadep Humas gimana? Next. Siapa Kadep Humas? Calon-calon. Siapa jawab? Siapa jawab ya? Ayo siapa? Nantikan Jawab Kadep cuma Humas penonton. berikutnya. Asik, keren banget ya udah kayak YouTuber profesional gitu ya. Ya, jangan lupa komen Jangan lupa komen. komen siapa calon kadep untuk humas berikutnya, oke? Mungkin segitu aja dari kita, dari humas kabinet kita Koherensia. Menutup Mau tutup atau tutup silakan. Last dance. Last dance, silakan. Udah host tutup. Silakan. Tutup lah. Tutup lah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka lagi. Assalamualaikum gitu ya. Mulai lagi, capek gue. Oke. Ada jargon nggak? Gak usah lah. Humas well gitu ya. Gak usah. Ini episode mini pod terakhir kita, The Last of Us. Thank you buat anak-anak gue, anak-anak humas semuanya, udah keren banget. Nantikan mini pod kabinet selanjutnya. See you. Bye.